wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dalam segmen Bincang Santai dengan saya Devi. Dan sekarang kita kedatangan narasumber dari alumni nih. Selamat pagi Teteh, boleh Selamat perkenalkan pagi. dirinya? Ya, perkenalkan semuanya, nama saya Rina Riani, alumni Seman 2 Padalarang, angkatan 9, tahun lulusnya 2017. 3 tahun ke belakang ya Teh? Iya. Kalau boleh tahu sekarang melanjutkan kemana nih Teh? Saya sekarang kuliah di UPI, Jurusannya? program studi pendidikan matematika. Kenapa Teteh memutuskan memilih pendidikan matematika nih Teh? Modal suka sih, Berarti Modal dari suka, SMA suka matematika? dari SD. Dari SD? Iya. Keren. Nah, Teteh waktu di SMA ini guru favoritnya siapa sih Teh? Banyak Salah satu deh boleh Teh. wali kelas deh ya, Bu Meta. Bu Meta pernah ngajar saya Teh Ya iya. setahun ke belakang. Tempat nongkrong favorit Teteh waktu di Seman ini di mana Teh? Aduh, di mana ya? Di taman paling? Di Taman Kersen ya, Teh. Seru nggak sih Teh kuliah itu Teh? Karena ngejalaninnya enjoy ya, seru aja sih. Teteh kalau boleh tahu di UPI ini melalui jalur apa nih Teh maksudnya? Saya masuk jalur mandiri. Nggak coba SNM dulu atau SBM? Ya coba. Waktu itu saya coba SNMPTN, ya jalur rapot ya. Tapi di situ kan katanya kalau misalkan kita dapat ranking paralel 3 besar, terus nilai rapotnya bagus, itu bakalan keterima di SNMPTN. Tapi kan sistem penilaian SNMPTN itu nggak sedangkal itu ya, banyak banget faktor kita bisa diterima di SNMPTN itu nggak cuman dari nilai rapot. Dan ya intinya nggak ada rezeki dari SNMPTN. Terus jadi cerita ya, nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa Teh, santai Terus, aja Teh. Iya. Terus di situ coba ikut SBMPTN, tapi yang jadi kesalahan fatal saya waktu itu adalah kurang mempersiapkan SBMPTN. Dan akhirnya lah ya ikutan SBMPTN. Di situ waktu itu karena waktu belajarnya itu apa ya, kurang ya buat saya. Kurang mempersiapkan. Iya, karena kurang mempersiapkan itu jadinya. Nah, kesalahan fatal yang saya lakukan lagi itu adalah ketika hari H SBMPTN, saya masih belajar. Padahal harusnya nih ya buat adik-adik tahun depan mungkin ya kalau misalkan ikut Sedikit tips ya, SBMPTN, ya kalau bisa 2 hari sebelum melakukan tes SBMPTN atau UTBK ya sekarang, itu kita udah stop, otaknya jangan dipakai, Diistirahatkan. Iya, diistirahatkan, jangan terus-terusan apa ya, memforsir diri lah ya. Nah di situ jadi pas hari tes itu lumayan ngeblank gitu bahasa ya. Tapi alhamdulillah sih kalau misalkan yang hitung-hitungan kayak gitu saya bisa melalui itu gitu. Nah akhirnya pas pengumuman SBMPTN di situ emang gak terlalu apa ya, menaruh harapan yang tinggi ya di SBMPTN, karena saya sadar bahwa ketika melakukan tes itu kurang apa ya, kurang mempersiapkan diri, Kurang maksimal ya. iya kurang maksimal. Dan ternyata benar waktu SBMPTN diumumkan hasilnya itu tidak lulus lagi. Teteh kalau boleh tahu Teteh di SBMPTN ini ngambil univ mana dan jurusan apa? Apa sama yang sekarang? Sama, dari SNMPTN, SBMPTN itu pilihan pertamanya adalah program studi pendidikan matematika, dan pilihan univnya itu UPI. Tapi kalau misalkan dari SS sama SBMPTN itu ada perbedaan dari pilihan ketiganya aja sih. Mungkin Teh banyak yang penasaran nih, kalau soal UTBK itu jenisnya seperti apa nih? Kurang bisa diprediksi ya, soalnya tiap tahun itu pasti berbeda. Karena waktu pengalaman saya nih ya, belajar SBMPTN itu kan beli buku. Di situ kan katanya prediksi SBMPTN ya, tapi setiap tahun itu soal-soal yang keluar itu selalu berbeda. Bagaimana Teteh mempersiapkan untuk UTBK itu belajarnya dari mana gitu? Kalau Sumbernya ya? sumber belajar saya sih waktu itu beli buku ya, dadakan banget itu beli buku. Terus selain itu kalau misalkan saya nggak bisa ngerjain soal yang tipenya seperti itu,
kan ada ya tipe soalnya tuh selalu ada di internet. Nah, saya coba untuk belajar juga dari internet gitu. Nah, Teteh di UPI ini sekarang ikut kegiatan apa aja nih? Kalau tahun kemarin cuma ikutan himpunan aja sih. Kalau UKM yang kayak gitu sempat mau ikutan, tapi kebetulan bentrok sama kaderisasi gitu. Penasaran nih Teh, kalau di himpunan itu ada acaranya tuh apa aja gitu? Banyak sih. Kalau di UPI sendiri, himpunan saya ya, itu ada GMM, Gema Mahasiswa Matematika. Itu acaranya seperti lomba-lomba untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan masih banyak lagi. Teteh setelah kuliah mau melanjutkan kuliah lagi apa langsung kerja nih Teh, kalau boleh tahu? Kalau misalkan ada rezeki sih pengen kuliah lagi, tapi kasihan kan ya, masih menjadi beban orang tua, jadi kayaknya coba cari kerja sampingan dulu deh. Gimana kalau sekarang kita nostalgia dulu Teh, di masa sekolah Teteh waktu SMA. Teteh pernah dimarahin gak sih, atau kesan apa, pengalaman yang berkesan banget gitu di Teteh? Oh ya, jadi ada salah satu guru yang menerapkan sistem penilaiannya itu dengan cara mengumpulkan poin. Nah, cara mengumpulkan poin itu, jadi 10 orang pertama itu mendapatkan nilai 100, terus 10 orang keduanya itu mendapatkan nilai 95, dan seterusnya gitu ya, makin itu tuh makin kecil gitu nilainya. Tapi emang nggak kurang dari KKM sih, paling itu tuh 70, karena waktu itu kan rata-rata siswa pada saat itu kan lumayan masih banyak ya Pak ya, 40 orang. Jadi 10 orang kedua sampai 10 orang keempat gitu. Nah, pada saat itu saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menjadi yang terbaik. Nah, pada saat itu karena saya terlalu bersemangat, saya lupa bahwa saya itu sedang sakit kaki gitu ya. Tiba-tiba setelah selesai mengerjakan, saya lihat gak ada orang yang ke depan. Saya pengen jadi yang pertama. Akhirnya saya meninggalkan kursi dan kemudian mengumpulkan tugas. Pada saat itu saya lupa kalau saya tuh memakai tongkat. Iya, pakai tongkat. Akhirnya pas mau balik lagi ke kursi, mulai kerasa sakitnya dan akhirnya nangis di kelas. Tapi karena pada saat itu suasana kelas sedang tidak kondusif, jadi guru tersebut kurang memperhatikan atau tidak memperhatikan tahu. saya karena Mungkin tidak tahu ya. Iya, karena tidak tahu. Nah, apa sih Teh pesan-pesan Teteh untuk adik-adik kelasnya selain yang tadi tips nih? Jangan belajar H-2 kalau mau UTBK ya Teh, soalnya mengistirahatkan otak. Nah, pesannya sekarang apa nih Teh untuk adik-adik kelasnya? Pesannya untuk adik-adik, tetap semangat, lakukan sesuatu dengan ikhlas, jangan lupa ikhtiar dan berdoa, kencang-kencengin berdoanya. Kalau misalkan kita mau menggapai sesuatu, gak apa-apa kita berambisi dengan hal itu. Jadikan ambisi itu sebagai cambukan buat kita gitu ya, motivasi. Lebih baik kita lelah Di hari awal. ini daripada nanti kita sengsara di waktu yang akan datang. Ya, terima kasih ya Teh sudah datang. Sekian bincang santai kita pagi ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga pencet tombol notifikasinya supaya tahu kalau misalnya channel ini mengunggah video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.